Hai anak-anak, kita bertemu kembali dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Kali ini masih dari bab 704. Kita masuk ke pelajaran 2.1, menyimpulkan isi teks laporan hasil observasi. Tujuan pembelajarannya supaya anak-anak dapat menyimpulkan isi teks observasi. Dan kita mulai pelajaran kita kali ini ya. Dari pembahasan sebelumnya kita sudah mempelajari beberapa hal berikut ini, yaitu kriteria umum teks laporan yang terdiri dari tema, hal khusus suatu objek, bagian-bagian terperinci suatu objek, dan juga kegunaan suatu objek. Sekarang kita akan melanjutkan pelajaran kita dengan pembahasan berikut ini, yaitu menyimpulkan isi teks observasi. Teks laporan hasil observasi terbentuk oleh gagasan utama dan juga beberapa gagasan penjelas. Gagasan utama adalah gagasan yang menjadi dasar untuk suatu teks atau paragraf. Letaknya terdapat di awal atau di akhir paragraf. Gagasan utama atau kalimat utama yang berada di awal paragraf disebut dengan paragraf deduktif. Dan kalimat utama yang berada di akhir paragraf disebut paragraf induktif. Gagasan penjelas adalah paragraf penjelas dari gagasan utama, atau dalam kata lain, gagasan penjelas merupakan deskripsi dari paragraf utama. Di dalam sebuah teks terdapat banyak paragraf dan tidak dibatasi jumlahnya. Sekarang, kita akan melihat dan mempelajari apa tujuan dari teks laporan hasil observasi. Tujuan spesifik teks laporan hasil observasi yaitu memiliki 5 tujuan yang spesifik. Yang pertama, mengatasi suatu persoalan, mengambil suatu keputusan yang lebih efektif, mengadakan pengawasan dan mengetahui suatu perkembangan suatu masalah, menemukan metode dan teknik-teknik baru, serta menguji suatu hipotesis. Sekarang mari kita simak teks laporan hasil observasi berikut ini. Badak Sumatera. Badak Sumatera merupakan hewan yang hidup di alam liar. Bentuk dan rupa hewan ini adalah hidungnya tebal, matanya kecil, badannya besar dengan rata-rata 700 kg. Walaupun memiliki badan yang besar, badak ini dapat bergerak lincah dan senang berputar-putar pada habitatnya. Kita dapat melihat hewan ini di kandang semi alami Suaka, Rino Sumatera, di Taman Nasional Waikambas, Lampung. Badak Sumatera juga disebut badak Asia bercula 2 karena mempunyai cula yang terletak pada hidung setinggi kira-kira 15-25 cm dan satu cula hanya berbentuk sebuah pangkal. Badak Sumatera ini juga disebut badak berambut karena mempunyai rambut yang berwarna coklat kemerah-merahan. Ketika badak bertumbuh dewasa, rambut yang menutupi kulitnya akan semakin berkurang. Badak Sumatera merupakan hewan mamalia dan salah satu hewan spesies langka dari 5 spesies badak yang masih ada dari famili Rhinoceratodae. Badak Sumatera dengan nama ilmiah Dicerorhinus sumatrensis ini mempunyai tinggi 112 hingga 145 cm, panjang badan 2,36 sampai 3,18 meter, mempunyai panjang ekor 35 sampai 70 cm, berat badan rata-rata 700 hingga 800 kg, tetapi ada juga yang mencapai sampai 2000 kg. Kelestarian badak Sumatera ini terancam oleh 2 hal, yaitu pertama oleh pemburu untuk mengambil cula, kuku kaki, dan organ lain pada badak. Kedua adalah rapuhnya habitat alami yang dihuni badak tersebut. Pegiat Rhino Protection Limit di Waikambas melakukan usaha yaitu memperketat pengamanan dengan melakukan survei populasi dan pengelolaan habitat terhadap badak Sumatera. Program pengaturan habitat dan populasi yang telah dilakukan adalah mendata ulang inventaris atau populasi dan habitat badak di Taman Nasional Waikambas dengan harapan dapat merencanakan langkah-langkah ke depan. Mengawasi perkembangan populasi badak dari waktu ke waktu agar dapat mengawasi jumlah populasi badak, melakukan pelatihan yang rutin terhadap petugas lapangan untuk meningkatkan pengetahuan mereka. Sejarah panjang upaya konservasi satwa liar di Indonesia dan secara umum di dunia hampir 124 tahun. Itu adalah suatu penantian yang cukup lama. Tepatnya pada tanggal 23 Juni 2012 tercapai dengan lahirnya hewan langka anak badak Sumatera di Waikambas, Lampung. Anak badak ini diberi nama Andatu. Andatu merupakan hasil perkawinan antara pejantan badak Andalas dan induk badak ratu. Nah anak-anak, kita dapat menyimpulkan teks yang sudah dibacakan tadi dengan mengidentifikasi gagasan utama pada setiap paragraf. Kita lihat paragraf pertama. Badak Sumatera merupakan hewan yang hidup di alam liar. Bentuk dan rupa hewan ini adalah hidungnya tebal, matanya kecil, badannya besar dengan berat rata-rata 700 kg. Walaupun memiliki badan yang besar, badak ini dapat bergerak lincah dan senang berputar-putar pada habitatnya. Kita dapat melihat hewan ini di kandang semi alami Suaka Rino Sumatera di Taman Nasional Waikambas, Lampung. Gagasan utama, paragraf deduktif.
Badak Sumatera merupakan hewan yang hidup di alam liar. Dalam melakukan simpulan, ada beberapa hal yang mesti diperhatikan anak-anak ya. Yang pertama, bacalah terlebih dahulu judul teks. Dari judul teks sudah dapat terlihat tema teks tersebut. Lalu berikutnya membaca keseluruhan isi paragraf dengan seksama. Hal ini sangat diperlukan agar lebih mudah mengidentifikasi gagasan utama pada setiap paragraf. Setelah itu, setelah lengkap mengidentifikasi semua gagasan utama pada setiap paragraf, rangkaikanlah semua gagasan utama dengan menggunakan kalimat sendiri tanpa harus mengubah makna asli dari teks. Setelah lengkap mengidentifikasi, tuangkanlah sebuah kesimpulan sebuah teks berdasarkan hasil bacaan dan gagasan pokok pada setiap paragraf. Sekarang mari kita simak contoh kesimpulan teks berikut ini ya. Kesimpulan teks: Badak Sumatera yang hidup di Suaka Taman Nasional Waikambas merupakan hewan yang hidup di alam liar, memiliki badan yang besar. Badak Sumatera sudah termasuk hewan yang terancam punah, maka Rhino Protection Limit mengadakan usaha-usaha dalam melestarikan hewan ini. Sejarah panjang konservasi hewan liar berbuah manis dengan lahirnya anak badak yang bernama Andatu. Harapan timbul kembali untuk dapat melestarikan hewan ini. Kita sudah menyelesaikan pelajaran 2.1, menyimpulkan isi teks laporan hasil observasi. Sekarang kita akan mengambil buku kegiatan dan mengerjakan latihan yang ada di dalamnya. Sampai bertemu di pelajaran berikutnya. Tetap semangat!